Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Apa Urban. Kali ini saya akan melakukan pengadukan pada kompos yang saya buat dengan cara vermicomposting. Vermicomposting adalah proses pembuatan kompos dengan bantuan cacing. Jadi saya menambahkan cacing pada komposter. Jenis cacing yang saya gunakan adalah jenis ANC. Cacing jenis ini memiliki produktivitas tinggi dalam memakan sampah organik. Adapun proses pengadukan pada kompos perlu dilakukan agar terjadi sirkulasi udara yang baik, sehingga pengomposan berlangsung dengan baik. Kita juga dapat mengecek cacing di dalamnya, apakah cacingnya masih ada di dalam kompos, karena bisa saja cacingnya mati atau kabur. Jika cacing berkembang biak, berarti proses vermicomposting bisa dikatakan berhasil. Ini adalah telur cacing atau disebut juga kokon. Pengadukan juga dilakukan untuk mengecek apakah kelembaban kompos sudah sesuai. Jika misalnya terlalu kering, maka kita bisa siram dengan cairan mol atau air. Jika terlalu basah, bisa kita tambahkan sampah coklat, seperti daun kering atau kardus. Bahan-bahan kompos yang saya masukkan, di bagian dasar ada kompos setengah matang, yaitu bahan yang didapat dari pengomposan sebelumnya, yang belum terurai secara sempurna. Lalu sampah dapur seperti sisa sayuran, kulit buah, biji buah, dan cangkang telur. Saya juga menambahkan daun kering sebagai sumber karbon. Lalu rumput hijau sisa pakan kelinci, saya siram dengan larutan mual nasi untuk menjaga kelembabannya. Mual nasi juga mengandung mikroorganisme pengurai bahan organik dan dapat membantu proses pengomposan. Cangkang telur bisa menetralkan pH dan sumber kalsium yang baik untuk tanaman. Lalu saya tutup dengan tanah untuk mengunci aroma bahan organik agar tidak tercium bau. Selain itu, tanah juga mengandung mikroorganisme pengurai yang dapat membantu proses pengomposan. Di sini dapat dilihat sisa-sisa rumput bekas pakan kelinci masih berwarna hijau. Ada juga sisa-sisa tomat. Dan di sini juga masih banyak sisa-sisa biji dari alpukat. Bahkan cangkang telur juga masih dapat terlihat. Di antara sisa-sisa pakan inilah cacing hidup dan berkembang biak. Mereka beraktivitas dengan memakan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa pakan kelinci tadi. Selanjutnya saya masukkan kembali ke dalam pot dengan cara bagian yang di atas menjadi bagian yang pertama dimasukkan, sehingga nantinya akan berada di bagian bawah. Di dasar pot, saya simpan sobekan dus bekas. Sobekan dus bekas ini sebagai bahan untuk sumber karbon yang juga bisa untuk menyerap kelebihan air. Hasil akhir dari proses pengomposan ini adalah casting, yaitu bekas cacing. Pupuk organik casting memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh pupuk organik lain. Pupuk organik casting dapat memperbaiki struktur tanah, baik struktur biologi, kimiawi, maupun fisikanya. Casting dapat menambah kandungan humus atau bahan organik tanah. Hal ini karena casting memiliki CN rasio yang rendah. Casting mempunyai hampir semua unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Casting juga mempunyai hormon tumbuh seperti auksin, sitokinin, dan giberelin. Di sini saya menggunakan pot karena sudah tersedia di rumah, praktis, dasarnya sudah berlubang, sehingga dapat membuang kelebihan air bahan pengomposan. Bahannya juga solid, kuat, dan berwarna gelap, sehingga dapat melindungi cacing dari cahaya matahari. Terakhir, saya tutup dengan kardus
untuk melindungi cacing dari cahaya matahari. Demikian sharing saya di hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.